Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Effendi Putra akan menjelaskan salah satu teori komunikasi efek massa. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa juga bisa disebut sebagai komunikasi media massa. Maka dari itu, komunikasi massa jelas berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa. Ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Jika mendengar kata massa, maka kita dapat mengartikan dengan hal yang berkaitan dengan kata jamak, masif, serta dalam jumlah yang sangat banyak. Definisi komunikasi massa yang paling umum adalah cara penyampaian pesan yang sama kepada sejumlah besar orang dan dalam waktu yang serempak melalui media massa. Salah satu teori efek komunikasi massa. Kerangka teori adalah uraian tentang dasar teori atau model yang digunakan sebagai acuan penelitian. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberi batasan-batasan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Schramm dan Roberts dalam Jalaluddin 1994 beranggapan bahwa efek hanya perubahan perilaku manusia yang setelah diterpa media pesan media massa. Karena fokusnya pada pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Sedangkan menurut Stephen M. Covey dalam Wilhoit and Harold D. Bock 1980 untuk melihat efek media massa adalah membatasi efek hanya selama berkaitan dengan pesan media akan mengesampingkan banyak sekali pengaruh media massa. Kita cenderung melihat efek media massa baik yang berkaitan dengan pesan maupun dengan media itu sendiri. Efek dari pesan yang disebarkan oleh komunikator melalui media massa timbul pada komunikan dengan sasaran komunikasi. Oleh karena itu, efek melekat pada halayak sebagai akibat dari perubahan psikologis. Mengenai efek komunikasi ini telah disinggung di muka, yakni diklarifikasi sebagai efek kognitif atau efek konatif yang sering disebut efek behavioral. Efek kognitif berhubungan dengan pikiran atau penalaran, sehingga halayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya bingung menjadi merasa jelas. Efek efektif berkaitan dengan perasaan. Akibat dari membaca surat kabar atau majalah, mendengarkan radio, menonton acara televisi atau film bioskop, timbul perasaan tertentu pada halayak. Perasaan akibat terpaan media massa itu bisa bermacam-macam. Senang sehingga tertawa terbahak-bahak, sedih sehingga mencucurkan air mata, takut sampai merinding, dan lain-lain. Efek konatif bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. Karena berbentuk perilaku, maka sebagaimana disinggung atas efek konatif sering disebut juga efek behavioral. Teori efek komunikasi massa telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh, salah satunya Use and Gratification, pertama kali dikemukakan oleh Elihu Katz pada tahun 1959. Adanya teori ini diawali dari pernyataan Katz pada sebuah artikel yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Bernard Berelson. Pada saat itu, Bernard menyatakan bahwa komunikasi akan mati. Namun Katz menganggap semua pernyataan itu tidak benar karena yang sedang dalam kondisi tidak baik adalah komunikasi massa.
Karena pada saat itu komunikasi massa hanya dianggap sebagai sebuah persuasi. Salah satu dari teori komunikasi massa yang populer dan sering digunakan sebagai kerangka teori dalam mengkaji realitas komunikasi massa adalah use and gratification. Pendekatan use and gratification ditunjukkan untuk menggambarkan proses penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh individu atau agregasi individu. Yang kedua ada teori spiral of silence. Dikemukakan pertama kali oleh Elisabeth Noel Neumann, seorang sosiologi Jerman pada tahun 1974. Teori ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai terbentuknya pendapat umum. Teori spiral of silence atau juga disebut spiral kebisuan ini menjelaskan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut terletak dalam suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu atas pendapat sendiri dalam hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Berdasar dari asumsi bahwa pendapat pribadi sangat bergantung pada apa yang dipikirkan oleh orang lain atau atas apa yang dirasakan sebagai pendapat orang lain. Teori ini menjelaskan pada umumnya seorang berusaha mempelajari lingkungannya untuk menghindari isolasi dan kesendirian. Dan yang ketiga ada teori Lasswell. Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal 1948. Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan who says what and which channel to whom with what effect. Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu komunikator, message, media, receiver, dan efek. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung, tidak langsung, dengan dimaksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Itu saja teori yang saya jelaskan di sini. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.